Selamat pagi anak-anakku semuanya. Balik lagi bersama dengan Pak Endar di video pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 11. Pada video kali ini Pak Endar ingin membagikan satu video berkaitan dengan tema di bab yang ketiga, yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ini adalah materi yang masih kita bahas di KD 3.1. Setelah sebelumnya di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas bab yang pertama, yaitu berkaitan dengan Tuhan pedoman hidup keluargaku. Nah, kini kita membahas mengenai bertumbuh sebagai keluarga Allah. Anak-anak, Pak Endar akan memulai dengan menanyakan sebuah pertanyaan kepada kalian. Apa definisi keluarga yang berbahagia bagimu? Kalian yang mau berpendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Setiap kita pasti punya definisi yang berbeda satu dengan yang lainnya berkaitan dengan keluarga yang berbahagia. Ada yang mendasari keluarga yang bahagia berdasarkan apa yang mereka miliki. Kalau sebuah keluarga sudah memiliki rumah yang nyaman, mobil yang bisa dipakai kemanapun mereka pergi bersama, hal-hal seperti itu mungkin bagi sebagian orang melihat kalau mereka sudah mencapai poin seperti itu, mereka menganggap mereka sudah berbahagia. Tapi ada pula keluarga yang memiliki konsep bahwa bahagia itu bukan berdasarkan apa yang mereka miliki. Nah, setiap kita memang punya konsep yang berbeda satu dengan yang lain. Namun kalau kita mau melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, keluarga yang berbahagia itu sangat berbeda dengan pandangan duniawi. Seperti apa perbedaannya? Nah, kita bisa lihat di slide yang berikutnya. Di slide ini kita bisa lihat bahwa dalam ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukanlah materi, tetapi takut akan Tuhan dan menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai prioritas utama dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan, serta bertumbuh makin menyerupai Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi kalau orang dunia menganggap bahwa kebahagiaan sebuah keluarga diukur dari materi atau apa yang mereka miliki, tidak demikian berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang menempatkan Yesus sebagai poros utama dalam kehidupan keluarga itu. Menempatkan Yesus sebagai dasar dalam sebuah keluarga. Nah, setelah kita tahu bahwa kita harus menempatkan Yesus menjadi dasar dalam sebuah keluarga, keluarga itu pasti akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Kalau akarnya kuat, pasti pohon itu akan segera bertumbuh. Demikian pula dalam sebuah keluarga. Kalau kita menempatkan Yesus sebagai dasar dalam pernikahan atau keluarga kita, pasti keluarga itu dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bertumbuh sendiri, kalau kita mau lihat dari kata dasar tumbuh, menurut KBBI berarti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna, atau sedang berkembang menjadi besar. Jadi, kita lihat di sini bahwa kalau kita tarik ini, definisi ini berkaitan dengan keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang pertama dia hidup, bertambah besar, dan berkembang. Jadi, keluarga itu mengalami perubahan semakin baik dari hari ke hari. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa bertumbuh itu bukan hanya soal bertambah banyak, tetapi berkembang dan berbuah. Keluarga Kristen bisa bertumbuh dengan baik kalau diukur dari bagaimana ia berkembang dan juga bagaimana ia berbuah. Berbuah dalam hal ini adalah bagaimana ia bisa menjadi berkat bagi lingkungannya, bagi orang-orang di sekitarnya. Buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, apakah keluarga kita sudah termasuk keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan ataukah belum? Kalau belum, kalau kita merasa bahwa selama ini keluarga kita ternyata masih belum bertumbuh dengan baik, masih belum menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat dari kehidupan keluarga kita, mari kita ubah itu semua. Nah, apa sih yang harus kita lakukan
agar keluarga kita menjadi keluarga yang bertumbuh ada dua. Yang pertama adalah harus ada saling mengasihi dan menghormati. Ada kasih dan hormat yang muncul, yang kita tunjukkan di dalam keluarga kita. Bayangkan kalau dalam sebuah keluarga tidak ada rasa kasih, tidak ada rasa penghormatan satu sama lain, pasti keluarga itu bukanlah keluarga yang berbahagia, bukanlah keluarga yang bertumbuh. Pasti kalau kalian sebagai seorang anak lihat di keluarga kalian lebih banyak bertengkar satu sama lain, pasti kalian tidak nyaman di rumah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak punya peran untuk menunjukkan kasih dan penghormatan kita kepada orang tua dan juga kepada kakak kita atau adik kita. Lalu keluarga yang bertumbuh itu juga adalah keluarga yang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu selalu ada, selalu baru setiap pagi, teman-teman. Ya, sama seperti bangsa Israel yang terus Tuhan pelihara ketika mereka ada dalam perjalanan di padang gurun. Tuhan Yesus selalu memberikan pemeliharaan kepada umat Israel setiap hari. Tidak pernah satu detik pun orang Israel itu ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan mana dari surga. Tuhan memberikan burung puyuh kepada orang Israel. Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api dalam perjalanan orang Israel. Demikian pula Tuhan juga akan memelihara kehidupan keluarga kita. Kita harus percaya bahwa kita hidup itu berdasarkan anugerah dari Tuhan. Bukan semata-mata karena kekuatan kita atau karena kemampuan orang tua kita sehingga kita bisa hidup setiap harinya. Hidup kita bukan berdasarkan dari apa yang dihasilkan oleh orang tua kita atau bagaimana sikap kita sebagai seorang anak, tetapi itu murni dari kemurahan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi, kita harus percaya akan pemeliharaan dari Tuhan. Nah, anak-anak, bertumbuh sebagai keluarga Allah itu berarti bertumbuh di dalam Kristus, dalam pengenalan akan Allah. Jadi, keluarga yang berusaha untuk bertumbuh di dalam Kristus, dia berusaha untuk mengenal Allah dari hari ke hari. Nah, pengenalan akan Allah itu bisa terjadi kalau kita memiliki hubungan yang akrab dengan Dia. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya yaitu dengan berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita semakin mengenal akan Tuhan dan kita bisa menjadi pribadi yang bertumbuh. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menaati Dia, dan menjadikannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga dalam keluarga kita. Jadi ada konsekuensinya ketika kita mau bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kita harus mengasihi Tuhan, menaatinya, dan menjadikannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Segala ketetapan yang diperintahkan oleh Allah itu harus kita lakukan karena kita sudah menempatkan Dia sebagai pemimpin di dalam keluarga kita. Nah, anak-anakku, pada video kali ini kita akan lihat Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8 sebagai materi pembelajaran dari bacaan Alkitab. Kalian bisa membaca Yohanes 15 ayat 1 hingga 8 ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Nah, di Yohanes pasal 15 ini, judul yang diberikan oleh LAI adalah Pokok Anggur yang Benar. Kalau kalian menyaksikan dan melihat dan memperhatikan ayat 1 hingga 8, ini kita bisa lihat hubungan yang sangat erat antara ranting dengan pokoknya. Ranting tidak dapat melakukan sesuatu tanpa adanya pokok anggur. Kalau ranting itu tidak menempel pada pokok anggur, ranting itu dipastikan tidak akan bisa berbuah. Nah, anak-anakku, dalam kehidupan keluarga kita pun juga demikian. Kalau dalam keluarga kita tidak tinggal di dalam Kristus, keluarga kita dapat dipastikan akan mati dan tidak dapat berbuah.
Dikatakan di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi, lewat bacaan kita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bergantung penuh kepada Kristus. Kristus adalah pokok anggur kita dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita bisa berbuah kalau kita tinggal di dalamnya, sedangkan kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak akan mungkin bisa berbuah. Nah, ayat berikutnya teman-teman bisa melihat di Lukas pasal 8 ayat 4 hingga 15 dan Matius pasal 13. Teman-teman bisa melakukan literasi terhadap bacaan dari Lukas pasal 8 dan Matius pasal 13 ini berkaitan dengan perumpamaan tentang penabur. Apa yang kalian dapatkan dari perumpamaan tentang penabur ini berkaitan dengan materi pembelajaran yang hari ini kita bahas, yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, anak-anakku, kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari video pembelajaran kali ini adalah kita bisa bertumbuh, keluarga kita bisa bertumbuh kalau melibatkan Tuhan Allah di dalamnya. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai dasar dalam keluarga kita, menjadikan Kristus sebagai pokok anggur dalam keluarga kita pasti akan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tetapi juga bisa berbuah. Kita bisa jadi berkat, bukan hanya untuk anggota keluarga kita, tetapi juga berbuah dan bisa dinikmati oleh orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku, mari kita sama-sama berjuang, semakin hari semakin rindu untuk bertumbuh di dalam Kristus. Pak Endar akhiri video pembelajaran kali ini, biarlah apa yang hari ini kita pelajari bersama boleh jadi berkat untuk setiap kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pak Endar agar Pak Endar tetap semangat untuk membagikan video pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.